Semua orang di kantor meremehkannya. Tapi saat sang bos cantik tiba-tiba pingsan dan tak ada satupun yang peduli, justru OB yang sering dihina itulah yang berlari menyelamatkannya. Dari sinilah, kisah tak terduga dimulai. Kepedulian tulus perlahan mencairkan hati sang bos. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh haru dan inspirasi ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ya orang dengan tangan terlipat. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Supaya kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati. Kisah nyata penuh pelajaran hidup. Dan tentunya, kisah yang bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Yuk, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, seperti biasa, Raka sudah tiba di kantor pukul 5.30, jauh sebelum karyawan lain datang. Dengan seragam lusuh yang warnanya mulai pudar, ia menenteng ember dan pel. Kakinya melangkah pelan tapi pasti di lantai marmer yang mengilap. Setiap sapuan pelnya dilakukan dengan hati-hati, seolah kebersihan kantor itu adalah tanggung jawab suci yang tak boleh diabaikan. Sambil bekerja, ia terkadang tersenyum kecil, menikmati kesunyian sebelum kesibukan datang. Kalau semua bersih dan wangi, karyawan lain kerja juga enak, gumamnya lembut. Namun, senyum itu akan segera pudar begitu jam menunjukkan pukul 7. Satu persatu karyawan berdatangan, membawa aroma parfum mahal dan tatapan meremehkan. Pagi, Raka, sapa salah satu staf pria, tapi bukan sapaan hangat, melainkan nada menggoda. Jangan deket-deket, nanti sepatuku ikut bau pel, celetuknya sambil tertawa keras. Yang lain ikut terbahak. Raka hanya menunduk. Ia memilih diam. Tak lama kemudian, muncul sosok Nadia, sekretaris cantik yang selalu berdandan menor. Ia berjalan cepat dengan sepatu hak tinggi, lalu mendengus saat melihat Raka sedang mengepel koridor depan ruang direktur. Raka, kamu kalau pel itu lihat waktu. Aku hampir jatuh barusan. Dasar nggak becus. Maaf, Mbak, saya baru mau keringkan bagian sini, ucap Raka sopan, buru-buru mengambil kain pel kering. Tapi bukannya memaafkan, Nadia malah melotot. Dengar ya, Raka, kamu itu cuma OB. Kalau nggak mau kerja benar, banyak orang di luar sana yang mau gantiin kamu. Kata-kata itu seperti pisau. Menusuk dalam, tapi Raka tetap diam. Hatinya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Lalu datanglah Clara, sang bos besar. Wanita muda itu berpenampilan elegan, blazer putih, sepatu berkilau, rambut disanggul rapi. Semua karyawan menunduk hormat ketika ia lewat. Kecuali Raka, yang masih jongkok membersihkan noda kopi di lantai. Tanpa sengaja, Clara menginjak ujung pel yang belum sempat diangkat, membuat ujung sepatunya terkena sedikit air. Ia langsung menoleh tajam. Raka, kamu tahu ini sepatu berapa harganya? Serunya dengan nada tinggi. Saya sudah bilang jangan pel sembarangan. Kamu tuh kerja pakai otak sedikit, bisa nggak? Suasana kantor langsung sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Raka berdiri pelan, menunduk dalam. Maaf, Bu Clara, saya nggak sengaja. Saya cuma mau biar lantainya bersih. Bersih? Lantai bersih tapi sepatuku kotor. Dasar nggak becus. Clara memutar badannya, meninggalkan Raka yang masih terpaku. Beberapa karyawan berbisik pelan, ada yang tertawa kecil. Dan disitulah Raka sadar. Sehebat apapun ia bekerja, bagi mereka ia hanyalah OB, orang yang dianggap kecil, tak layak dihormati. Tapi yang mereka tidak tahu, di balik seragam lusuh dan tangan yang kasar karena kerja keras, Raka menyimpan hati yang luar biasa sabar. Ia bekerja bukan untuk pujian. Ia bekerja demi ibunya yang sakit di kampung, dan demi harga dirinya sendiri. Sore harinya, ketika semua karyawan sudah pulang, Raka masih di sana. Ia duduk di kursi pojok pantry, menatap lantai yang kini berkilau sempurna. Suara jam dinding terdengar jelas di antara sunyi. Kalau aku marah, mereka menang, bisiknya pada diri sendiri. Kalau aku sabar, Tuhan yang tahu siapa yang benar. Ia tersenyum pelan, lalu berdiri lagi untuk mengecek ruangan terakhir sebelum pulang. Ia tak tahu, hari-hari berikutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, suasana kantor berbeda dari biasanya. Semua orang terlihat sibuk dan tegang. Hari besar yang sudah ditunggu berbulan-bulan akhirnya tiba. Hari presentasi penting dengan klien besar dari luar negeri.
Bagi Clara, ini adalah momen pembuktian bahwa ia mampu memimpin proyek raksasa sendirian. Semua data sudah siap? Tanyanya tegas sambil menatap layar laptop. Sudah, Bu, sahut Nadia cepat, tapi tangannya masih gemetar menata berkas. Clara menghela napas panjang, lalu menatap jam di tangannya. Baik. Dalam 30 menit, semuanya harus sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sementara itu, dari kejauhan, Raka sedang mengepel lantai ruang depan agar tamu nanti merasa nyaman. Ia bisa mendengar teriakan dan perintah dari ruang rapat, tapi tetap fokus dengan pekerjaannya. Semoga semua lancar, gumamnya pelan. Namun sejak pagi, ia memperhatikan wajah Clara tampak pucat. Wanita itu belum makan apapun, hanya menenggak kopi dan terus bekerja sejak subuh. Bahkan ketika Raka sempat menawarkan air putih, Clara menolak dengan dingin. Saya nggak sempat, Raka. Fokus kerjaanmu aja, katanya ketus. Waktu berjalan cepat. Para klien sudah datang. Semua karyawan berdiri rapi menyambut di ruang meeting besar. Clara berdiri di depan, memulai presentasinya dengan penuh percaya diri. Namun di balik senyum profesionalnya, napasnya mulai terasa berat. Tangannya bergetar halus saat memegang pointer, dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Bu, apakah perlu istirahat sebentar? Bisik Nadia. Clara menggeleng. Tidak, saya baik-baik saja. Tapi 5 menit kemudian, suaranya mulai serak. Ia menatap layar yang mulai buram, huruf-huruf di slide seperti menari tak jelas. Dan, data berikutnya menunjukkan. Suaranya terputus. Wajahnya semakin pucat, matanya berkunang-kunang. Bruk! Tubuh Clara jatuh ke lantai keras, disertai bunyi berkas berserakan. Bu Clara! Teriak semua orang serentak. Nadia menjerit panik, beberapa staf berdiri terpaku. Tak satu pun yang berani mendekat, takut disalahkan, takut dianggap menyebabkan sesuatu. Suasana jadi kacau. Sebagian karyawan malah hanya berbisik. Waduh, gimana ini? Kalau sampai klien tahu, bisa bahaya. Aduh, jangan sentuh dulu deh, nanti tanggung jawabnya susah. Tapi di tengah kepanikan itu, dari ujung lorong muncul sosok sederhana, Raka. Dengan langkah cepat, ia berlari mendekat. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyingkirkan laptop dan berkas di lantai, lalu mengangkat tubuh Clara dengan hati-hati. Maaf, permisi. Tolong panggil taksi atau ambulans sekarang, teriaknya. Namun semua hanya diam, menatap bingung. Raka akhirnya berlari keluar sendiri sambil menggendong Clara yang sudah tak sadarkan diri. Di bawah terik matahari siang, Raka berlari menuju jalan depan gedung. Keringatnya bercucuran, tapi ia tak peduli. Tubuh Clara lemas di pelukannya, wajahnya sangat pucat. Bertahan, Bu, tolong jangan kenapa-kenapa, bisiknya sambil menahan napas. Sebuah taksi berhenti. Tanpa pikir panjang, Raka membuka pintu dan membaringkan Clara di kursi belakang. Ke rumah sakit terdekat. Pak, cepat, tolong cepat, katanya setengah berteriak. Sepanjang perjalanan, ia menggenggam tangan Clara erat-erat, berharap wanita itu sadar. Namun mata Clara tetap terpejam, napasnya tersengal. Jangan gitu, Bu. Ibu harus kuat. Semua orang butuh ibu, lirihnya dengan suara bergetar. Sampai di rumah sakit, Raka langsung berlari ke ruang gawat darurat. Para perawat segera membawa Clara masuk, sementara ia hanya bisa menunggu di luar dengan napas terengah. Seragamnya basah oleh keringat dan noda debu jalan, tapi matanya tak lepas dari pintu ruangan itu. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Bapak yang membawanya tadi. Raka mengangguk cepat. Beliau mengalami kelelahan berat dan tekanan darahnya drop. Untung cepat dibawa ke sini. Kalau terlambat sedikit saja, bisa fatal. Raka menarik napas lega. Syukurlah, syukurlah ibu masih selamat. Ia duduk di kursi tunggu rumah sakit, menatap lantai dengan mata merah. Baru kali ini ia merasa takut kehilangan seseorang yang selama ini justru sering menyakitinya. Tanpa sadar, air matanya menetes pelan. Semoga ibu cepat sadar, gumamnya lirih. Sementara di kantor, kabar tersebar cepat. Namun anehnya, tak satu pun dari mereka datang menjenguk. Semua sibuk menyelamatkan urusan kantor, reputasi, dan presentasi yang gagal. Tak ada yang memikirkan bahwa di rumah sakit,
Seorang OB sedang menunggu dengan cemas demi keselamatan bosnya yang dulu selalu menghina. Hari itu menjadi awal perubahan besar. Hari di mana ketulusan kecil dari orang yang diremehkan mulai membuka mata semua orang, terutama hati Clara sendiri. Suara mesin infus berdetak pelan di ruang rawat nomor 12. Aroma obat, cairan antiseptik, dan udara dingin dari pendingin ruangan membuat suasana terasa sunyi dan dingin. Di atas ranjang putih itu, Clara terbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, rambutnya acak-acakan. Tak ada lagi kesan wanita tegas dan kuat seperti di kantor. Kini yang tersisa hanya seorang manusia biasa yang rapuh dan butuh perhatian. Beliau kelelahan parah, ujar dokter pada perawat. Kurang makan, kurang tidur, dan stres berat. Harus benar-benar istirahat total. Hari pertama, beberapa pesan WhatsApp dari kantor masuk ke ponselnya, sekadar formalitas. Cepat sembuh ya, Bu. Namun tak ada yang datang. Semua kembali tenggelam dalam pekerjaan dan ambisi masing-masing. Hari kedua, tak ada satupun rekan kerja yang menjenguk. Bahkan Nadia, sekretaris yang selalu menempel padanya, hanya mengirim pesan singkat tanpa suara hati. Maaf, Bu, saya belum sempat ke rumah sakit. Banyak kerjaan di kantor. Clara menatap layar ponsel itu lama. Hatinya terasa kosong. Apakah semua ini sia-sia? Aku bekerja mati-matian, tapi di saat aku jatuh, tak ada satupun yang peduli. Suara hatinya lirih, nyaris seperti tangisan yang tak terdengar. Namun, di tengah kesepian itu, pintu ruangannya perlahan terbuka. Sosok sederhana dengan seragam abu-abu masuk pelan-pelan. Membawa kantong plastik berisi bubur ayam hangat dan satu botol air mineral. Permisi, saya masuk ya, Bu. Suara lembut itu terdengar. Clara menoleh, dan matanya membesar. Raka? Suaranya pelan, nyaris tak percaya. Ya, Raka. Pria yang dulu sering ia bentak, hina, bahkan tak dianggap manusia penting di kantor. Kini berdiri di hadapannya dengan wajah cemas tapi penuh ketulusan. Saya dengar ibu sakit, jadi saya mampir. Maaf kalau mengganggu, ucap Raka sopan sambil menunduk. Ia lalu menaruh bubur di meja kecil di samping ranjang, mengelap permukaannya dengan tisu, lalu menyiapkan sendok plastik. Clara menatapnya lama. Kenapa kamu repot-repot datang? Bukannya kamu juga sibuk di kantor? Raka tersenyum kecil. Saya cuma OB, Bu. Nggak sesibuk ibu. Tapi saya ingin ibu cepat sembuh. Ibu orang baik, cuma terlalu sibuk sampai lupa sayang sama diri sendiri. Clara terdiam. Kata-kata sederhana itu justru menamparnya halus. Air mata mulai menetes di ujung matanya tanpa ia sadari. Raka! Ia mencoba bicara, tapi suaranya serak. Ia menatap sosok di depannya, lelaki sederhana dengan sepatu usang dan tangan kasar karena kerja keras, tapi hatinya begitu lembut. Sejak hari itu, Raka datang setiap pagi tanpa absen. Ia menyalakan AC sebelum suhu ruangan menjadi panas, mengganti air di vas bunga, menyiapkan sarapan ringan, bahkan membantu perawat mengganti selimut. Kadang ia hanya duduk diam di kursi, membaca koran bekas yang ia bawa dari rumah sakit, menunggu kalau Clara butuh sesuatu. Perawat di sana sampai hafal wajahnya. Mas Raka ini luar biasa ya. Teman kerja Ibu Clara. Raka hanya tersenyum. Bukan, saya cuma OB di kantornya. Tapi ibu itu orang baik, cuma perlu teman supaya nggak kesepian. Suatu sore, saat sinar matahari masuk melalui celah tirai, Clara membuka mata dan melihat Raka sedang tertidur di kursi plastik di samping ranjangnya. Tangan kasarnya masih menggenggam tas plastik berisi bubur yang belum sempat dimakan. Wajahnya tampak tenang, tapi lelah. Clara menatap lama, dan entah mengapa dadanya terasa hangat. Ia mengulurkan tangan pelan, menyentuh lengan Raka. Raka! Raka terbangun kaget. Oh, maaf, Bu. Saya ketiduran ya. Clara tersenyum samar. Kamu nggak perlu datang tiap hari begini. Aku nggak mau merepotkan kamu. Raka menggeleng. Bukan repot, Bu. Saya cuma pengen bantu. Waktu saya dulu sakit di kampung, nggak ada yang peduli. Mungkin sekarang gantian, saya yang belajar peduli sama orang lain. Kata-kata itu membuat hati Clara bergetar. Ia tak pernah mendengar kalimat sejujur itu dari siapapun di hidupnya. Selama ini,
Ia dikelilingi orang-orang yang datang karena kepentingan. Tapi pria ini datang tanpa pamrih. Hari-hari berlalu, dan Clara mulai membaik. Tiap kali Raka datang, ia merasa tenang. Rasanya aneh, seolah setiap senyum Raka menjadi obat yang lebih manjur dari semua vitamin yang diberikan dokter. Suatu pagi, saat Raka hendak pulang, Clara berkata pelan, "Raka, kalau kamu nggak datang besok, aku kayaknya bakal kangen." Raka berhenti, menatapnya dengan wajah kikuk. "Loh, Bu, saya ini cuma OB, masa ibu kangen sama orang kayak saya?" katanya sambil tertawa kecil. Clara tersenyum lembut. "Mungkin karena kamu satu-satunya orang yang benar-benar peduli, bukan karena jabatan, tapi karena hati." Raka menunduk malu. "Kalau begitu, saya janji, selama ibu di sini, saya bakal terus datang." Dan janji itu benar-benar ia tepati. Hari demi hari, langkah Raka selalu menuju ruang rawat itu, membawa secangkir ketulusan yang akhirnya perlahan meluluhkan hati seorang wanita yang dulu begitu keras dan sombong. Hari demi hari berlalu. Matahari berganti hujan, pagi berganti malam, dan di setiap pergantian itu, Raka tak pernah absen. Ia datang tanpa perlu diminta, tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan. Setiap kali pintu ruang rawat terbuka dan suara langkahnya terdengar, Clara tahu, itu Raka. Pria sederhana yang entah bagaimana selalu membuat ruangan itu terasa lebih hangat, lebih hidup. Kadang Raka datang membawa bubur buatan sendiri, sederhana, tapi dengan rasa tulus yang tak tergantikan. Kadang ia datang membawa bunga liar yang ia petik di jalan. "Biar ruangan ibu nggak sepi," katanya sambil menaruhnya di vas kecil di samping ranjang. Clara selalu memperhatikannya diam-diam. Gerakan tangan Raka yang hati-hati saat menyusun meja, caranya menyalakan AC agar suhu pas, atau bagaimana ia selalu memastikan air minum Clara tetap hangat. Ia melakukannya seperti seorang keluarga, bukan bawahan. Sampai suatu hari, HRD dari kantor datang ke rumah sakit membawa amplop kecil. "Raka, ini uang transport dari kantor. Bos sudah titip buat kamu, karena kamu sudah bantu rawat Bu Clara," katanya. Raka menatap amplop itu lama, lalu menggeleng pelan. "Terima kasih, tapi saya nggak bisa terima, Pak. Saya bukan bantu karena uang. Saya cuma pengen Ibu Clara sembuh." HRD itu sampai terdiam. Ia menatap Raka dengan kagum, sesuatu yang jarang ia rasakan terhadap seorang OB. Clara yang mendengar percakapan itu dari ranjang hanya bisa menahan napas. Ia tak pernah melihat orang sebaik itu seumur hidupnya. Selama ini, ia dikelilingi orang yang datang karena keuntungan. Tapi pria yang dulu ia hina, justru menunjukkan arti ketulusan yang sesungguhnya. Malam itu, suasana kamar terasa damai. Hujan turun pelan di luar jendela, menimbulkan suara lembut di atap rumah sakit. Clara duduk bersandar di ranjang, sementara Raka di sampingnya sedang mengupas apel dengan hati-hati. Pisau kecil itu menari perlahan di tangan kasarnya yang penuh bekas kerja keras. Clara menatapnya lama, sebelum akhirnya berbisik. "Raka, kamu nggak capek merawat orang yang dulu kasar sama kamu?" Raka berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil tanpa menatap. "Capek sih, Bu. Tapi hati saya tenang. Karena mungkin ini cara Tuhan ngajarin saya, buat tetap baik, meski pernah disakiti." Clara terdiam. Matanya mulai basah. Kata-kata sederhana itu menusuk ke hatinya seperti pelukan yang tak terlihat. "Kenapa kamu bisa seikhlas itu, Raka?" Raka meletakkan apel yang sudah dikupas di piring kecil, lalu menjawab pelan. "Soalnya saya tahu rasanya nggak dianggap, Bu. Dulu, waktu kecil, saya kerja di warung buat bantu ibu saya yang sakit. Banyak orang yang hina, tapi cuma satu hal yang ibu saya ajarin. Nak, kalau kamu baik sama orang, biar mereka jahat pun, Tuhan yang akan balas dengan cara terbaik." Suara Raka bergetar, tapi senyumnya tetap tulus. Clara menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Bukan karena dirinya tak berharga, tapi karena baru sadar betapa selama ini ia sombong, angkuh, dan buta hati. Ia mengingat kembali bagaimana dulu ia memarahi Raka hanya karena pel basah menyentuh sepatunya. Dan kini, pria yang sama, tanpa dendam, justru duduk di sampingnya dengan sabar, memotong buah, merapikan selimut, bahkan menyiapkan air hangat untuk cuci tangan. "Raka," Clara memanggil pelan. Kalau aku bisa ulang waktu, aku pengen minta maaf."
Aku pengen jadi atasan yang gak buta hati seperti dulu. Raka menatapnya dan tersenyum hangat. Nggak perlu minta maaf, Bu. Saya udah lupakan semuanya. Yang penting sekarang ibu sehat. Clara tak sanggup menahan air matanya lagi. Ia menunduk, dan butiran air mata jatuh di punggung tangannya sendiri. Raka buru-buru mengambil tisu dan menyerahkannya. Ibu jangan nangis, nanti malah tambah pusing, katanya polos, membuat Clara tersenyum di sela tangisnya. Raka! Ya, Bu. Kalau semua orang di dunia punya hati kayak kamu, mungkin gak akan ada yang merasa sendirian. Raka hanya tersenyum lagi. Ia menunduk, malu, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda. Ia sendiri juga tak mengerti, kenapa setiap kali melihat senyum Clara, hatinya ikut bergetar. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Clara menatap Raka yang sibuk membersihkan meja, sementara hatinya penuh rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diperhatikan bukan karena jabatan, tapi karena dirinya sendiri. Dan di tengah suara hujan yang menenangkan itu, benih kecil mulai tumbuh di hati Clara. Benih cinta yang lahir dari ketulusan. Seminggu sudah berlalu sejak Clara mulai bisa duduk dan berjalan pelan. Tubuhnya membaik, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah lebih besar dari sekadar kesembuhan fisik. Hatinya mulai hidup kembali. Setiap pagi, seperti biasa, pintu ruang rawat terbuka. Sosok Raka masuk dengan langkah hati-hati, membawa seikat bunga segar dari taman kecil di dekat rumah kontrakannya. Bunga itu sederhana, mawar liar, kadang melati, kadang kenanga, tapi selalu tampak indah di mata Clara. Biar ruangan ibu wangi, katanya sambil tersenyum, meletakkan bunga di vas kecil di atas meja samping tempat tidur. Clara menatapnya lama, senyumnya mengembang lembut. Kamu selalu tahu cara membuat aku tenang, katanya pelan. Raka hanya tertawa kecil, menggaruk belakang kepala, malu. Ah, saya cuma mau bikin suasana nggak sumpek aja, Bu. Namun bagi Clara, itu lebih dari sekadar suasana. Bunga-bunga itu seperti simbol, perhatian kecil yang tak pernah ia dapat dari siapapun selama ini. Bahkan tunangannya dulu, pria berpendidikan tinggi dan berjas mahal, tak pernah sesederhana ini dalam menunjukkan kasih. Sejak hari itu, suasana di antara mereka berubah. Tidak ada lagi sekat antara atasan dan bawahan. Tidak ada lagi nada perintah, hanya percakapan hangat dua hati yang mulai saling memahami. Raka sering bercerita tentang masa lalunya. Tentang ibunya yang dulu sakit-sakitan, tentang perjuangannya bekerja sejak remaja. Clara mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan pada siapapun. Ia bahkan mulai menunggu-nunggu waktu Raka datang, seolah hari tak lengkap tanpa senyumnya. Raka, katanya suatu sore ketika mereka duduk berdua di tepi jendela kamar. Kamu pernah ngerasa capek jadi orang baik terus? Raka menatap langit senja di luar jendela. Sering, Bu. Kadang saya juga ngerasa dunia ini nggak adil. Tapi kalau saya berhenti jadi baik, artinya saya kalah. Clara terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Ia yang dulu sibuk mengejar karir dan mengukur segalanya dengan uang, kini merasa kecil di hadapan kesederhanaan Raka. Hari demi hari berlalu. Clara mulai pulang ke rumah, dan anehnya, setiap kali ia tiba, suasana rumah terasa kosong tanpa kehadiran Raka. Ia mencoba menepis rasa itu, menyibukkan diri dengan laptop, dengan laporan kantor, dengan apapun. Namun setiap kali, wajah Raka muncul di pikirannya. Cara ia tersenyum, cara ia menunduk sopan, cara ia memanggilnya, Ibu, dengan nada hangat yang tak pernah terdengar menghina. Suatu pagi, Clara memberanikan diri menghubungi Raka lewat pesan. Raka, kamu di mana? Beberapa menit kemudian balasan datang. Di taman, Bu. Lagi bantu petugas kebersihan taman kota. Kenapa ya? Clara menatap layar ponsel, hatinya berdebar. Enggak apa-apa. Cuma mau bilang, bunga yang kamu taruh di vas minggu lalu masih segar sampai sekarang. Raka membalas dengan emoji senyum, sederhana, tapi cukup untuk membuat pipi Clara memanas tanpa ia sadari. Hari itu, saat ia memandang pantulan dirinya di cermin, Clara tertegun. Ia tersenyum sendiri, seperti remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Ia, seorang manajer yang dulu dingin dan keras, kini bisa gugup hanya karena pesan singkat dari seorang OB. Malamnya,
Ketika ia menulis di buku kecil yang biasa ia gunakan untuk mencatat hal penting, ia menulis kalimat sederhana. Aku jatuh cinta kepada seseorang yang dulu kuanggap tak berarti. Tapi ternyata, dialah yang paling membuat hidupku berarti. Beberapa hari kemudian, Clara sengaja datang ke kantor lebih pagi. Ia melihat Raka sedang mengepel lantai lobi. Pagi itu berbeda. Ia tidak hanya melihat seorang OB. Ia melihat seorang pria yang hatinya penuh kasih, penuh ketulusan, dan tanpa sadar telah menjadi bagian dari hidupnya. Ketika Raka melihatnya, ia langsung berhenti bekerja dan berkata, "Bu Clara sudah sehat ya?" "Syukurlah." Clara tersenyum, tapi matanya menatap dalam. "Raka." "Ya, Bu. Terima kasih untuk semuanya." Raka menunduk sopan. "Saya cuma ngelakuin apa yang bisa saya lakukan, Bu." Tapi dalam hati Clara, kalimat lain berbisik. "Kamu nggak tahu, Raka, kamu sudah melakukan lebih dari sekadar menolong. Kamu sudah menyembuhkan hatiku yang dulu mati rasa." Dan sejak hari itu, setiap kali melihat bunga di vas kecil di sudut ruangannya, Clara tahu, itu bukan sekadar bunga. Itu tanda bahwa cinta bisa tumbuh, bahkan dari hati yang dulu saling menyakiti. Pagi itu terasa berbeda. Udara rumah sakit yang biasanya dingin kini terasa hangat. Clara duduk di tepi tempat tidurnya, mengenakan pakaian rapi, tanda ia sudah diperbolehkan pulang. Di wajahnya terpancar senyum lembut, tapi di matanya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Raka datang, seperti biasa, membawa kantong kecil berisi buah tangan. "Buat ibu sarapan di rumah nanti," katanya sambil menaruhnya di meja. Clara menatapnya lama, tak sanggup menahan rasa haru. Ia tahu, hari ini adalah hari terakhir Raka menemaninya di rumah sakit. Setelah ini, mungkin mereka tak lagi bertemu sesering dulu. Dan entah kenapa, hati Clara menolak menerima itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang semakin cepat. "Raka," panggilnya lembut. Raka menoleh. "Iya, Bu." Clara tersenyum samar. "Selama ini aku banyak salah sama kamu. Aku sering marah, sering bentak kamu, kadang bahkan aku nggak sadar sudah melukai perasaanmu." Raka menunduk, tangannya menggenggam topi OB-nya erat-erat. "Ah, nggak apa-apa, Bu. Namanya juga kerja. Saya ngerti kok, Ibu pasti capek, banyak tekanan." Clara menggeleng pelan. "Tidak, Raka. Aku bukan capek. Aku sombong." Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku pikir aku lebih tinggi dari kamu, karena aku punya jabatan, punya uang, punya nama. Tapi ternyata, yang punya hati paling besar di kantor ini bukan aku, tapi kamu." Raka terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Kalimat-kalimat itu seperti menembus dadanya, antara bahagia dan tak percaya. Clara menatapnya, kali ini tanpa jarak, tanpa gengsi. Langkahnya maju perlahan mendekati Raka. Ia menggenggam tangan kasar itu, tangan yang selama ini bekerja diam-diam tanpa keluh, tangan yang tak pernah lelah membantu meski sering diremehkan. "Raka," suaranya bergetar. "Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku ingin kamu tetap ada di hidupku, bukan sebagai OB, tapi sebagai suamiku." Raka terpaku. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Suara bising rumah sakit, langkah perawat, suara monitor, semuanya lenyap dalam detik itu. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri, cepat, berat, dan penuh emosi. "Bu Clara, apa ibu nggak salah dengar?" Raka bertanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Clara tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Tidak, Raka. Aku serius. Aku sudah lama nggak ngerasa tenang seperti waktu sama kamu. Kamu nggak pernah menuntut, nggak pernah marah. Kamu cuma hadir dengan tulus. Dan aku nggak mau kehilangan rasa itu." Raka menunduk. Air matanya menetes satu-satu, membasahi tangan Clara yang masih ia genggam. Ia mencoba bicara, tapi suaranya bergetar terlalu hebat. "Saya cuma manusia biasa, Bu. Nggak punya apa-apa, cuma punya niat baik dan hati yang mau berjuang." Clara tersenyum hangat, menatap wajah sederhana di hadapannya. "Itu yang aku cari, Raka. Bukan harta, bukan jabatan, tapi hati yang bisa buat aku tenang." Raka mengangkat wajahnya, menatap mata Clara dalam-dalam. "Kalau ibu yakin,
Saya akan jaga ibu selamanya, katanya lirih tapi tegas. Clara menutup matanya sejenak, membiarkan air mata haru menetes di pipinya. Lalu, untuk pertama kalinya, ia merasakan damai, bukan dari kemewahan, tapi dari cinta yang tulus dan sederhana. Beberapa saat kemudian, dokter masuk untuk memberikan surat pulang. Clara menandatanganinya dengan senyum penuh arti, sementara Raka membantu membereskan barang-barangnya. Ketika mereka melangkah keluar dari kamar rawat itu, Clara menggenggam tangan Raka lebih erat. Ia tahu, langkah kecil itu bukan sekadar keluar dari rumah sakit, tapi awal dari hidup baru bersama pria yang dulu hanya dianggap OB. Dan saat mereka berjalan melewati koridor rumah sakit, beberapa perawat berbisik pelan. Lihat, itu Bu Clara sama OB yang tiap hari jagain dia. Kok kelihatan serasi ya? Clara hanya tersenyum mendengar bisik-bisik itu. Ia tak peduli lagi. Ia telah membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang bukan lahir dari logika, tapi dari hati yang akhirnya menemukan ketulusan sejati. 1 minggu setelah Clara keluar dari rumah sakit, suasana kantor tiba-tiba gempar. Sebuah kabar menyebar cepat dari satu meja ke meja lain, dari ruang rapat sampai pantry. Kamu dengar nggak? Bisik Nadia dengan wajah kaget. Bu Clara, menikah. Menikah? Sama siapa? Katanya, sama Raka. OB itu. Suasana seketika hening. Semua saling berpandangan, seolah tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Beberapa menutup mulutnya menahan teriakan kaget, sementara yang lain hanya bisa bengong tak percaya. Mana mungkin? Bu Clara kan orang berpendidikan tinggi, cantik, dan sukses. OB itu? Yang sering aku suruh-suruh dulu. Jangan bercanda deh. Tapi kenyataan tak bisa dibantah. Undangan sederhana dengan foto Clara dan Raka tersebar di grup kantor. Tak glamor, tak mewah, namun penuh ketulusan. Di sana tertulis dengan indah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Clara Raka, akan memulai hidup baru dalam kasih yang tulus dan sederhana. Hari itu pun tiba. Bukan di Hotel Bintang 5, bukan di ballroom besar seperti biasanya. Tapi di halaman kecil sebuah rumah sederhana dengan tenda putih dan hiasan bunga-bunga segar yang Raka petik sendiri dari taman dekat rumahnya. Musik lembut mengalun, para tamu duduk rapi di kursi plastik berbalut kain putih. Clara berjalan anggun mengenakan gaun putih sederhana, tanpa perhiasan berlebihan, tapi kecantikannya justru terasa lebih nyata. Di sampingnya, berdiri Raka, mengenakan jas abu-abu tua yang ia beli dari hasil tabungannya sendiri. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Saat upacara berlangsung, semua mata tertuju pada mereka. Tak ada yang mengira, pria yang dulu sering dipanggil dengan nada merendahkan, kini berdiri sejajar dengan bos besar yang dulu memerintahnya. Namun hari itu, tak ada lagi atasan dan bawahan, yang ada hanya dua hati yang bersatu karena cinta sejati. Ketika tiba waktunya berbicara di depan para tamu, Clara mengambil mikrofon dengan tangan bergetar. Suasana hening. Semua menunggu apa yang akan ia katakan. Teman-teman, suaranya lembut namun tegas. Aku tahu, banyak yang kaget melihatku berdiri di sini bersama Raka. Ia menoleh sebentar ke arah suaminya, lalu tersenyum penuh makna. Dulu, aku adalah orang yang paling sombong di kantor. Aku merasa paling hebat, paling tinggi, dan sering memandang rendah orang lain. Tapi Tuhan punya cara untuk menegurku. Clara menatap semua tamunya dengan mata berkaca-kaca. Saat aku jatuh sakit dan semua orang menjauh, hanya satu orang yang datang dan peduli. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena ketulusan hatinya. Orang itu adalah Raka. Tamu-tamu mulai menunduk, sebagian menahan air mata, sebagian malu mengingat bagaimana dulu mereka juga ikut menertawakan Raka. Clara melanjutkan, suaranya bergetar namun mantap. Aku belajar bahwa cinta sejati nggak selalu datang dari tempat tinggi. Kadang justru datang dari hati yang paling sederhana. Dan hari ini, aku berdiri di sini, bukan karena aku ingin menurunkan derajatku, tapi karena aku menemukan seseorang yang mengangkat jiwaku. Raka yang berdiri di sampingnya, tak mampu menahan air mata. Ia menggenggam tangan Clara erat-erat, lalu berbisik lirih. Terima kasih, Bu. Maksud saya, terima kasih. Clara, sudah percaya sama orang kayak saya. Clara tersenyum dan membalas pelan. Aku nggak percaya sama kamu karena kamu sempurna,
Raka, aku percaya karena kamu tulus. Suara tepuk tangan bergema di seluruh tenda. Beberapa karyawan yang dulu sering mengejek Raka kini datang menghampiri dengan wajah penuh penyesalan. Nadia, sekretaris yang dulu paling sering mencibir, menunduk sambil berkata, "Raka, aku minta maaf. Aku dulu jahat banget sama kamu." Raka tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, Mbak. Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang kita saling menghargai." Hari itu, bukan hanya pernikahan yang berlangsung, tapi juga perubahan besar dalam hati banyak orang. Semua yang hadir seakan mendapat pelajaran berharga, bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu mengalahkan kesombongan dan status. Beberapa bulan kemudian, suasana kantor berubah total. Raka kini tak lagi menjadi OB biasa. Clara mengangkatnya sebagai koordinator fasilitas kantor, memberi kepercayaan penuh karena ketekunan dan kejujurannya. Namun meski jabatannya naik, Raka tetap rendah hati. Ia masih menyapa semua orang, masih membantu tanpa pamrih, masih menjadi orang yang sama seperti dulu. Clara sering tersenyum melihatnya dari ruangannya. Ia tahu, di antara semua pencapaian dalam hidupnya, keputusan menikah dengan Raka adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan. Malam itu, di teras rumah mereka yang sederhana, Clara bersandar di bahu Raka. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, angin malam berhembus lembut. "Aku dulu sombong," bisik Clara pelan, "tapi Tuhan kirimkan aku cinta yang paling tulus dari hati yang sederhana." Raka tersenyum, menatap langit penuh bintang. Mungkin Tuhan cuma pengen ngasih pelajaran, kalau kadang yang dianggap kecil, justru yang paling besar artinya. Clara mengangguk, lalu menatap wajah suaminya penuh cinta. Malam itu mereka berdua terdiam, menikmati kebahagiaan yang tak butuh kemewahan, hanya rasa saling memiliki dan saling menghargai. Dan dari kisah mereka, satu hal menjadi jelas. Kebaikan mungkin sering diremehkan, tapi pada akhirnya, hanya kebaikanlah yang menang. Hidup kadang aneh. Kita sering menilai orang dari penampilan, dari jabatan, dari apa yang tampak di luar. Padahal, yang paling berharga justru yang tak terlihat, ketulusan hati, kesetiaan, dan kasih tanpa pamrih. Raka, seorang OB yang dulu dihina dan diremehkan, tak pernah membalas dengan benci. Ia memilih tetap baik, tetap membantu, tetap menjadi manusia yang penuh kasih. Dan Tuhan membalasnya dengan cara yang indah, dengan cinta dari orang yang dulu memandangnya rendah. Clara pun belajar bahwa cinta sejati tak pernah memandang status. Ia datang dengan lembut, melalui perhatian kecil, melalui doa sederhana, melalui kesetiaan yang diam tapi nyata. Kini, mereka hidup bahagia bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena mereka saling menghargai, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Kadang, cinta sejati justru hadir dari orang yang paling tidak kita duga. Dan mungkin, hari ini, kisah Raka dan Clara bisa mengingatkan kita. Jangan pernah meremehkan orang yang sederhana, karena bisa jadi, dari sanalah kebahagiaanmu berasal. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua untuk selalu menghargai sesama, sekecil apapun perannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu, agar semakin banyak orang yang belajar bahwa rendah hati tidak akan pernah membuatmu jatuh, justru akan meninggikanmu di waktu yang tepat.